sahabat meditasi, terimalah salam dhamma, Suki Hotu, Namo Buddhaya. Baik Bapak Ibu sahabat Dhamma, malam ini merupakan kesempatan pertama saya dalam memandu Nalanda Mindfulness Class. Untuk itu, perkenalkan nama saya Cetia Rizka. Senang sekali dapat terhubung dengan Bapak Ibu sahabat Dhamma di ruang virtual ini. Sebelum kita melanjutkan acara berikutnya, izinkan saya untuk memastikan terlebih dahulu apakah suara saya sudah terdengar jelas, sahabat meditasi. Jika sudah terdengar jelas, mohon berkenan melambaikan tangannya. Baik, terima kasih atas informasinya. Sebelum kita memasuki sesi berikutnya, saya mengundang sahabat meditasi untuk membuka atau mengaktifkan kameranya jika kondisi memungkinkan, agar saya dapat melihat wajah bahagia dari sahabat meditasi malam ini. Sebelum meditasi dimulai, mari kita membuka acara malam ini dengan doa agar hati dan pikiran kita semakin merasakan kedamaian. Saya akan memanjatkan pada nama para kata secara bersama-sama. Mari kita bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa, Buddhang bhagawantang abhiwademi, Swakato bhagavata dhammo, dhammang namasami, Supatipanno bhagavato sawaka sangho, sanghang namami. Sabesata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk selalu berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik sahabat meditasi, tema malam ini menyingkap kebenaran di balik jasmani. Agar kita memiliki gambaran yang lebih jelas tentang tema meditasi pada malam hari ini, mari kita saksikan cuplikan video ilustrasi berikut ini. Apabila seseorang mengenal tentang dua aspek dari Dhamma, yaitu konsentrasi dan kesadaran, kemudian ia sungguh-sungguh memahaminya, maka semua belenggu akan berkurang, kemudian menipis dan menghilang. Dhammapada 384. Sebuah kehidupan yang damai tentu menjadi dambaan bagi banyak orang. Namun, apakah kamu pernah membayangkan bagaimana seseorang yang ingin hidup damai tetapi hatinya gelisah, pikirannya bercabang, dan kesadarannya kabur? Apa yang terjadi? Selayaknya danau yang tenang, hati yang jernih memantulkan kebenaran. Namun, saat hati kita dipenuhi oleh amarah, kebencian, dan ketakutan, kita melihat dunia dengan bayangan yang keliru. Namun, pikiran sering membawa kita pada ilusi. Ia berbisik tentang masa lalu yang sudah berlalu dan masa depan yang belum tiba. Dan kesadaran adalah cahaya dalam diri kita. Kesadaran bukan hanya sekadar pikiran, bukan pula emosi yang datang dan pergi, tetapi sesuatu yang lebih dalam dari itu, sesuatu yang lebih sunyi. Hal ini sama dengan keadaan pikiran seseorang yang ingin sukses, tapi di dalam hatinya ada rasa takut akan kegagalan. Kesadarannya sibuk dengan kekhawatiran yang tak berujung. Dari sini kita tahu bahwa tidak ada keselarasan antara hati, pikiran, dan kesadaran. Tanpa keselarasan, hidup seperti perahu di tengah badai.
Hati ingin satu arah, pikiran ke arah lain, dan kesadaran tersesat di antaranya. Padahal untuk menjalani kehidupan harus dengan kesadaran penuh, dimulai dengan mengetahui napas, bermeditasi yang benar, hingga menyadari bagaimana keaslian dari tubuh badan jasmani kita. Lalu, bagaimana cara membangun keselarasan ini? Bagaimana hidup dengan membangun kesadaran penuh? Jadi, selaraskanlah dan temukan harmoni di hidupmu dalam Nalanda Mindfulness Class. Ya, demikian video ilustrasi terkait tema yang akan dibahas pada malam hari ini bersama pembimbing meditasi. Sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, saya akan memperkenalkan pembimbing meditasi kita pada malam hari ini melalui video profil berikut ini. Rama Yonggi adalah seorang praktisi meditasi yang telah 20 tahun mempelajari tentang meditasi. Beliau lahir di Serang pada 10 Mei 1949 yang lalu. Saat itu, beliau mengenal meditasi dari seorang guru yoga, Swami Siwananda, dan kemudian melanjutkan latihan meditasinya pada Biku Chaluai Sujiwo di Vipassana Graha Lembang. Setelah itu, beliau melanjutkan pelatihannya ke meditasi Goenka. Dan sampai pada akhirnya bertemu dengan master meditasi Vipassana yang bernama Ujanaka Biwamsa Sayadaw. Rama Yonggi juga menjadi murid Kapia beliau di Myanmar. Dengan berlatih meditasi, beliau berharap agar semua umat Buddha mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap Buddha Dhamma dan dapat mengerti Dhamma dengan lebih mendalam. Dan saat ini beliau tinggal bersama keluarga tercinta di Tambora, Jakarta Barat. Ya, beliau adalah Romo Yongki yang selalu bersemangat membimbing kita dalam praktik meditasi. Bapak Ibu sahabat Dhamma dapat menyapa beliau melalui kolom komentar dan saya akan menyapa Romo Yongki secara virtual. Selamat malam Romo Yongki, Namo Buddhaya Romo, bagaimana kabarnya Romo? Ya, selamat malam, Setia Rizka. Nah, semoga senantiasa Saya sehat Romo. baik dan semoga demikian juga dengan Setia Rizka di sana dan semua sahabat-sahabat meditasi semuanya dalam keadaan sehat-sehat, selamat dan senantiasa sejahtera adanya. Ya. Baik Romo. Baik Romo, selanjutnya kami persilahkan untuk menyampaikan materi dan memandu materi malam hari ini. Baik, iya. Ya, sekali lagi selamat malam semuanya dan mari kita beranjali dan saya akan memuji nama Guru Agung kita, awal pujian dengan wandana. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, terpujilah Sang Bhagawa Sukihontu Namo Buddhaya. Ya, sekali lagi selamat malam, salam sejahtera semuanya. Baik, malam ini kita semua diberikan tema oleh Nalanda Foundation, yaitu Nalanda Mindfulness Class ini menyingkap kebenaran di balik jasmani. Seperti kita sama-sama tadi sudah menyaksikan ilustrasi, tayangan ilustrasi yang luar biasa dari Nalanda Foundation melalui Nalanda
mindfulness class ini yang begitu apik, begitu mengena. Demikian juga dengan tema malam hari ini, menyingkap kebenaran di balik jasmani, yang kita semua sudah tahu bahwa sesungguhnya yang kita harus perhatikan betul-betul adalah keseluruhannya, bukan hanya jasmaninya saja. Karena kita semua mengetahui bahwa jasmani ini adalah sesungguhnya rumah sementara bagi kita. Yaitu jasmani ini adalah benar-benar hanya terdiri dari kombinasi 4 unsur, yaitu unsur padat, unsur cair, unsur api atau temperatur, dan unsur udara. Nah, seperti kita ketahui, 4 unsur ini tidak pernah berhenti bergerak, tidak pernah berhenti berproses. Dia terus-menerus berproses, terus-menerus berubah, terus-menerus bereaksi, sehingga tidak ada satupun dari 4 unsur ini yang tetap diam. Tidak pernah berhenti bergerak, tidak berhenti berproses. Inilah yang disebut anicca, tidak kekal, karena dia tidak pernah berhenti berproses dari 4 unsur ini. Ini yang menopang jasmani kita. Sehingga terjadilah kita begitu lahir, maka tidak pernah berhenti. Dia berubah, berproses, menua, berproses menuju kelapukan, menuju pembesaran, dan demikian juga muncullah segala sesuatu yang berubah dari sehat menjadi sakit, dari sakit menjadi sehat kembali, demikian terus-menerus berubah, hingga akhirnya meninggal atau mati. Nah, inilah lahir, tua, sakit, mati yang berubah terus. Dan tubuh jasmani ini adalah sumber dari penderitaan. Lalu bagaimana kalau memang sudah tahu dari jasmani ini sumber dari penderitaan, adalah duka gitu. Nah, di sini penting. Seperti tadi kita sama-sama sudah menyaksikan tayangan ilustrasinya, yaitu yang kita perlu latih adalah bagaimana perasaan kita itu bisa muncul. Hanya melalui dari jasmani, baru unsur-unsur mental kita muncul. Kenapa? Karena sesungguhnya jasmani ini adalah pintu atau jendela dari unsur-unsur mental kita. Muncul, bereaksi, dan benar-benar berproses. Kalau ada jasmani, maka jasmani ini satu sumber penderitaan, kedua adalah pintu jendela dari unsur-unsur mental kita. Inilah yang kita harus menyingkap dengan benar-benar cermat. Di balik jasmani ini yang harus kita latih. Jadi bukan hanya jasmani saja yang kita harus latih nih. Contoh, biasa tuh kalau insan-insan muda nih, wah gemar nge-gym, atau lari pagi atau olahraga, olahraga sekali lagi, olah jasmani. Tapi ada satu lagi yang orang lupa, olah batin atau olah mental. Ini jarang disebutkan. Tapi justru barusan tadi kita sama-sama menyaksikan tayangannya adalah bagaimana kita diajak, bagaimana kita dihimbau untuk melakukan olah mental. Bagaimana mengolah feel kita, perasaan kita, bagaimana mengolah persepsi kita atau ingatan-ingatan kita atau gambaran-gambaran batin kita, bagaimana kita mengolah pikiran-pikiran kita, ya bentuk-bentuk pikiran, bagaimana kita mengolah kesadaran kita. Nah, ini penting. Nah, begitu kita mengolah unsur-unsur mental kita yang 4 tadi, otomatis kita benar-benar juga mengolah raga kita atau jasmani kita, karena hanya melalui
pintu-pintu jendela jasmani kita, maka unsur-unsur mental kita baru kita bisa mengolahnya. Ya, karena jasmani kita sebagai pintu atau jendelanya yang tadi. Melalui jendelanya di mana, pintunya di mana? Adalah satu, pintunya adalah melalui jendela ini ada melalui mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit jasmani kita. Demikian juga dengan pintunya pikiran kita. Nah, jasmani ini adalah pintu-pintu dari unsur-unsur batin kita untuk bersentuhan atau untuk bertemu dengan objek-objek dari luar jasmani kita. Nah, ini yang perlu kita pahami. Ini yang perlu kita benar-benar simak, ini yang perlu kita benar-benar benar-benar melatih diri kita sehingga kita baru mengetahui, oh ini loh, kita bisa menyingkap kebenaran di balik jasmani ini sesungguhnya yang harus kita benahi, yaitu panca kanda kita. Jadi panca kanda terdiri dari batin dan jasmani. Batinnya adalah mental kita, terdiri dari 4, perasaan, ingatan-ingatan, pikiran, dan kesadaran. Jasmani kita juga sama, yang didukung oleh 4 unsur tadi, yaitu unsur padat, unsur temperatur, unsur cair, dan unsur udara. Ya, kalau dipecah lagi menjadi 28 bentukan-bentukan dari jasmani kita. Itu biasanya dari anak-anak mahasiswa Nalanda ini bisa diajak belajar dari Abhidhamma, yaitu cita, cetasika, rupa, dan nibbana, gitu loh. Nah, ini adalah bagaimana kita mempelajari benar-benar dari jasmani kita. Tapi sesungguhnya tidak bisa dilepas atau dipisahkan antara jasmani dan mental. Karena masing-masing mempunyai suatu spesifikasi reaksi-reaksinya. Jadi adanya jasmani, baru unsur-unsur mental ini baru bisa kita bina atau kita latih. Demikian juga jasmani kita, gitu loh. Kita harus benar-benar bisa menyingkap dengan bagaimana kita mengolah batin kita. Nah, ini yang terpenting. Jadi kalau kita sudah bisa mengolah batin dan jasmani kita, maka kita baru bisa memahami dengan jelas, oh ini loh, jasmani kita benar-benar sumber penderitaan, dan bukan hanya sumber penderitaan, tapi bagaimana jalan keluarnya, supaya kita bisa memahami dengan jelas bahwa dengan menyingkap bahwa jasmani ini adalah gabungan dari juga unsur-unsur batin kita. Inilah yang disebut pancakanda. Ya, yaitu pancakanda ini terdiri jasmani, perasaan, ingatan-ingatan, pikiran-pikiran, dan kesadaran. Jadi kalau bisa memahami ini dengan jelas, maka kita benar-benar bisa menyingkap dengan benar-benar, ini loh di balik jasmani ini sesungguhnya. Pelik sekali, tetapi benar-benar harus kita benahi dengan benar. Bila kita lakukan dengan seksama, bila kita memahami dengan benar, maka hidup kita bisa benar-benar senantiasa bahagia dan berkah adanya. Yaitu kita harus bersyukur, harus berterima kasih kepada Nalanda Foundation ini, yaitu sudah membentuk suatu Nalanda Mindfulness Class ini. Hanya dengan benar-benar bagaimana kita mengolah dengan melakukan pengembangan batin kita, yaitu bawana. Nah, ini otomatis bisa jelas bahwa batin dan jasmani kita bisa menyingkapnya dengan dengan benar-benar terbuka, jelas, dan kita bisa memahaminya dengan jelas. Karena inti dari ajaran Buddha di sini, ya, yaitu pancakanda ini, yang kita bisa memasuki kepada
4 kesunyataan mulia, yaitu adanya duka, kita bisa memahami yang menggandrungi duka ini adalah kita tahu, kita bisa mengeliminasi, hingga munculnya sesuatu, kita bisa memahami adanya duka, tapi kita tidak terobsesi dengan duka tadi. Kita bisa menerimanya dengan sukacita, dengan gembira, dengan bahagia, karena kita memahami dengan jelas. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa memahami itu harus diikuti dengan yang disebut pengembangan batin yang malam ini kita akan laksanakan, yaitu meditasi Vipassana, mindfulness kelas ini. Ya, dengan demikian maka kita bisa menyingkap benar-benar dengan jelas sekali apapun yang muncul di balik jasmani kita ini. Juga dengan unsur-unsur mentalnya. Saya kira cukup, dan nanti kita bisa buktikan dengan kita berlatih meditasi ini, dan setelahnya juga kita mempunyai kesempatan untuk kita diskusikan. Ya, demikian adanya. Baik, saya kira cukup, dan waktu tempat juga saya akan kembalikan kembali kepada host kita, yaitu Cetya Rizka. Silahkan mengatur durasinya untuk kita langsung memasuki pelatihan meditasi pada malam hari ini. Baik, dimulai dari sekarang. Baik, Ibu Bapak sekalian, dan sahabat-sahabat meditasi Nalanda Mindfulness Class yang terkasih, mari kita mulai memasuki latihan pada malam hari ini. Dimulai dari kita mulai 1-2 menit melakukan relaksasi. Pusatkan pikiran Anda pada ubun-ubun di kepala Anda. Kemudian lelehkan ke seluruh bagian-bagian jasmani Anda. Lakukan pengenduran, lakukan relaksasi, hingga bagian-bagian jasmani Anda semua dalam keadaan sangat kendur, sangat rileks. Baik, dimulai dari ubun-ubun di kepala Anda, lelehkan ke bagian demi bagian kepala Anda, bagian belakang kepala Anda. Anda boleh bantu dengan sebutan dalam hati, kendur, kendur, rileks. Demikian pula kepala bagian kiri, bagian kanan, kendur, kendur, rileks. Demikian juga kepala bagian depan, kening Anda, gitu, sampai seluruh wajah Anda. Kendur, kendur, rileks. Demikian sekarang seluruh bagian kepala Anda. Anda rasakan semua dalam keadaan sangat kendur, sangat rileks. Turun lagi ke bagian leher Anda, bagian depan, belakang, samping kiri, samping kanan, leher Anda, semua dalam keadaan sangat rileks, sangat kendur, dan sangat nyaman. Turun ke pundak Anda, kendur, kendur, rileks. Kendur, kendur, rileks. Turun lagi ke dada Anda, sampai ke perut Anda. Kendur, kendur, rileks. Kendur, kendur, rileks.
Demikian pula turun dari kedua lengan Anda, lengan kanan ke tangan kanan sampai ke ujung-ujung jarinya. Kendur, kendur, rileks. Demikian dari bahu turun ke lengan kiri sampai ke tangan kiri Anda, ke ujung-ujung jarinya. Kendur, kendur, rileks. Demikian pula dari punggung Anda, lakukan relaksasi. Kendur, kendur, rileks, rileks. Semakin kendur, semakin rileks. Terus turun sampai ke pinggang Anda. Kendur, rileks. Turun lagi sampai ke pantat Anda. Turun, kendur, kendur, rileks, rileks. Turun lagi sampai ke pangkal paha kanan Anda, sampai ke lutut, kendur, kendur, rileks. Turun dari lutut kanan Anda sampai ke kaki Anda, kaki kanan Anda sampai ke ujung-ujung jarinya, kendur, kendur, rileks. Demikian pula dari pangkal paha kiri Anda sampai ke lutut, sampai ke kakinya, sampai ke ujung-ujung jari. Kendur, kendur, rileks. Kini cek kembali dari ubun-ubun, lelehkan ke seluruh bagian jasmani Anda, hingga Anda benar-benar merasakan sangat kendur, sangat rileks. Dan Anda merasakan sangat nyaman. Kendur, kendur, rileks, rileks, nyaman. Kendur, rileks, dan nyaman. Dan kini saatnya kita memasuki latihan meditasi malam hari ini. Dimulai dari memperhatikan sikap duduk Anda, satu garis. Yang tadi kita sudah lakukan relaksasi sehingga Anda benar-benar nyaman, bersukacita, gembira, dan penuh animo dengan sukacita. Perhatikan sikap duduk Anda, satu garis. Dari ubun-ubun sampai tulang ekor, satu garis. Untuk lebih tajam lagi, Anda boleh sebutkan dalam hati, duduk, duduk, duduk. Yang artinya, Anda benar-benar mengetahui, merasakan, menyadari, mengingat satu garis sikap duduk Anda. Tegak lurus, tapi rileks. Dorong terus dengan usaha atau daya upaya atau wirya yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Membangunkan sati yang selalu mengingat, mengetahui, merasakan, menyadari sikap duduk Anda. Diikuti dengan sang padanya, awareness, benar-benar menyadari, mengetahui dengan sejelas-jelasnya, waspada dengan perubahan-perubahan sehalus apapun pada objek yang Anda perhatikan. Anda bisa melakukan investigasi Dhamma. Inilah yang disebut bhavana, pengembangan batin. Anda mengetahui sikap duduk Anda, satu garis, tapi tidak pernah berhenti bergerak, selalu berubah. Sebentar tegang, sebentar melemah, tegang lagi, bereaksi terus-menerus. Anda lebih jeli, lebih jeli, lebih jeli lagi.
Sehingga Anda semakin fokus untuk lebih tajam. Jangan lupa sebutkan dalam hati, duduk, duduk, duduk. Hingga memunculkan konsentrasi yang sangat tajam dengan perubahan-perubahannya. Begitu ada perubahan, konsentrasi Anda muncul kembali, menusuk lagi, menusuk lagi. Ada perubahan, Anda mengingat, mengetahui, merasakan, dan benar-benar waspada dengan perubahannya. Semakin fokus, Anda semakin fokus. Sehingga tanpa disadari Anda sudah memasuki 4 hal, yaitu wirya, sati, dhamma wicahya atau sangpajanya, dan samadhi atau konsentrasi saat ke saat. Begitu ada perubahan, Anda semakin tahu, semakin tajam, semakin sadar. Hingga lama-kelamaan Anda menjadi terampil, Anda menjadi enjoy, Anda menjadi bersuka cita mengetahui melakukan meditasi ini karena Anda semakin terampil, semakin mudah, semakin enjoy. Inilah sesungguhnya wujud dari piti, kegiuran yang Anda suka cita mengetahui melaksanakan meditasi ini. Inilah sesungguhnya manifestasi dari piti. Semakin terampil, semakin fokus, semakin waspada, semakin mindfulness Anda, awareness, dan semakin fokus juga semakin memunculkan effort atau wirya yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Sehingga lama-kelamaan Anda menjadi semakin tenang, semakin tenang, semakin tenang. Karena ketenangan memunculkan sukacita, rasa gembira. Karena Anda terampil. Sehingga perubahan-perubahan apapun yang Anda sukai atau tidak sukai, Anda benar-benar mengetahui dengan sejelas-jelasnya tanpa terobsesi. Inilah yang disebut UPK. Yang sesungguhnya Anda sudah memasuki 7 faktor pencerahan. Sati, Dhamma Wicahya, Wirya, Piti, Pasadi, Samadhi, dan UPK. Lakukan terus, duduk, duduk, duduk. Demikian juga Anda merasakan sensasi sentuhan-sentuhan yang muncul. Mungkin saja pantat Anda bersentuhan dengan alas duduk yang Anda duduki. Anda tahu. Semakin tajam Anda mengetahui munculnya sensasi itu. Untuk lebih tajam, maka Anda bantu dengan bantuan, yaitu sebutan dalam hati atau pencatatan mental. Sentuh, sentuh, sentuh. Sama dengan tadi, perhatikan perubahannya. Hingga Anda semakin fokus, semakin terampil, semakin tenang, dan apapun yang terjadi, Anda betul-betul bersuka cita melakukannya. Duduk, duduk, sentuh, sentuh, sentuh. Ini juga Anda memasuki objek parkir Anda atau objek utama Anda, yaitu gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Pada saat terisi udara, perut Anda bergerak mengembang atau mengembung. Demikian sebaliknya, pada saat udara lepas dari perut Anda atau dari tubuh Anda, perut Anda bergerak mengempis. Anda harus benar-benar berusaha dengan kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Anda menyadari, Anda awareness, fokus, hingga memunculkan keterampilan, ketenangan, dan waspada dengan sukacita. Untuk lebih tajam, Anda tetap lakukan sebutan dalam hati. Kambung, kampis, kambung, kampis, sesuai dengan apa yang terjadi. Jangan dibuat-buat. Pada saat bergerak mengembung, Anda sebutkan kembung. Bergerak mengempis, Anda sebutkan kampis.
kambung, kempis, kembung, kempis. Bila samar, tidak jelas, Anda boleh kembali lagi, duduk, duduk, sentuh, sentuh, kambung, kambung, kempis, kempis, kambung, kempis, kambung, kempis. Kalau toh muncul objek-objek lainnya, tidak terlalu menarik perhatian, Anda cukup mengetahui saja, apapun objek-objek lainnya yang muncul itu. Anda cukup mengetahui, Anda tetap fokus dan lakukan pencatatan mental pada gerakan kembung dan kempisnya perut Anda sebagai objek parkir, objek mangkal, atau objek utama Anda. Kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis. Demikian selanjutnya, bila ada objek-objek lainnya muncul dan sangat dominan menarik perhatian Anda, secepatnya Anda mengetahui, secepat itu pula Anda melakukan pencatatan mental atau sebutan dalam hati. Contoh, pikiran Anda berkelana atau Anda sedang berpikir sesuatu. Sangat dominan menarik perhatian Anda muncul. Anda mencatatnya dalam hati. Berpikir, 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 berpikir. Atau berkelana, 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 berkelana. Yang artinya, Anda menyadari, mengetahui, merasakan, mengingat, mengetahui adanya objek pikiran saya berkelana. Atau saya sedang berpikir sesuatu. Ketahui mulai munculnya pikiran itu, prosesnya, dan melemahnya. Pada saat melemah, Anda ingat kembali adanya objek utama Anda atau objek mangkal Anda, yaitu gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Spontan, Anda kembali lagi. Kembung, kempis, kembung, kempis, kambung, kambung, kempis, kempis, kambung, 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 kempis, 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 kambung, kempis, kambung, kempis, duduk, duduk, sentuh, sentuh, kambung, kempis, kambung, kempis, kambung, kempis. Demikian selanjutnya, yang Anda harus hati-hati atau waspada adalah bila muncul 5 perintang batin. 1. Munculnya keinginan-keinginan indera. 2. Munculnya penolakan-penolakan atau rasa tidak suka. 3. Munculnya rasa lelah, capek, dan ngantuk. 4. Munculnya rasa gelisah, rasa takut, cemas, khawatir, dan penuh penyesalan. 5. Munculnya keraguan-raguan. Bila salah satu muncul dari 5 perintang batin ini, Anda harus mengetahui dengan jelas dan harus mencatatnya. Contoh, muncul gelisah. Anda menyadari, mengetahui, dan merasakan. Sebutkan dalam hati. Gelisah, 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 gelisah. Artinya Anda benar-benar menyadari detik ini muncul gelisah. Perhatikan munculnya prosesnya sampai melemah. Kemudian, bila melemah, Anda ingat kembali adanya objek mangkal Anda atau objek parkir Anda, gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Maka spontan kembali lagi. Kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kembung, kempis, kempis, kembung, kempis, kembung, kembung, kempis, kempis, kembung, kempis, kembung,
Kambis, Kambong, Kampis.
Ya. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, meditasi selesai. Waktu dan tempat saya kembalikan kembali pada host kita, Dek Cetia Rizka. Silahkan. Terima kasih Romo atas bimbingan meditasinya. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada Bapak, Ibu, dan sahabat meditasi untuk mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar atau jika ada yang ingin membagikan pengalaman meditasinya, saya persilahkan. Ya, baik Romo, di sini sudah ada yang bertanya. Selamat malam Romo, Namo Buddhaya. Saya izin bertanya Romo, saya pernah dengar bahwa jasmani manusia itu adalah kombinasi 4 unsur, yaitu tanah, air, api, dan angin. Apakah itu benar Romo menurut Buddhisme Romo? Terima kasih Romo. Baik, ya. Pertanyaan ini luar biasa ya, ini sangat bagus sekali. Sesungguhnya yang tadi di awal kita sudah sama-sama mengulasnya, yaitu sesungguhnya jasmani ini terdiri dari 4 unsur. Jadi yang tidak pernah berhenti, 4 unsur ini yang menopang jasmani kita. Bila salah satu dari 4 unsur ini tidak balance atau dominan, maka kita tidak sehat. Contoh, unsur api kita itu tidak dominan, dia dominan, maksudnya tidak stabil, dia dominan, maka kita panas atau kita terus-menerus berkeringat atau mungkin saja kita menjadi sakit. Mungkin panas badannya, biasa temperatur kita adalah 36 ya, 35, 36 hingga bisa menjadi 37, 38 dan kita jadi demam. Demikian pula bila salah satu unsur tidak stabil, contoh unsur udara kita tidak stabil, lebih dominan dari yang lain, maka kita bisa menjadi pusing, bisa vertigo atau apapun itu gitu loh. Jadi demikian harus benar-benar 4 unsur ini stabil dan biasanya ini ada dalam Abhidhamma dijelaskan dari 4 mahabhuta bisa bereaksi ke yang lainnya, bisa sampai ke 16, 18 sampai ke 28 bagian-bagian dari tubuh kita. Itu dijelaskan di Abhidhamma. Ya, kalau mau lihat nanti bisa. Jadi sesungguhnya tubuh kita memang terdiri dari mahabhuta, dari 4 unsur di tubuh kita. Dan ini kalau kita meditasinya sudah lumayan maju, maka kita benar-benar bisa merasakan itu dengan jelas dan baik. Melalui mahabhuta ini kita bisa bisa mengembangkan pengembangan batin kita dengan baik. Demikian. Betul itu adanya bahwa fisik kita ditopang oleh 4 unsur ini. Baik Romo, terima kasih atas jawabannya. Berikut pertanyaan dari Ibu Dewi. Selamat malam Romo, Namo Buddhaya. Izin bertanya Romo, apakah ada teknik meditasi khusus untuk menyadari ketidakkenalan tubuh? Terima kasih Romo. Tidak kekalan tubuh kali ya. Iya Romo, mungkin ketidakkekalan tubuh. Iya, baik. Jadi ini juga sangat pertanyaannya sangat baik, mendasar, dan ini sangat penting ya. Sesungguhnya mendasar dan ini memang kita harus memahami dengan sejelas-jelasnya. Inilah yang bagaimana kita bisa menyingkap di balik jasmani ini. Sesungguhnya jasmani kita ini tidak pernah berhenti berproses gitu loh. Nah, inilah karena adanya 4 unsur tadi. Contoh, pada saat kita memperhatikan sikap duduk kita tadi, perhatikan dengan jelas,
itu begitu memperhatikan sejelasnya pada detik-detik berikutnya, kita mengetahui adanya perubahan-perubahan terus-menerus, tidak pernah berhenti berproses. Dari merasakan enak, lalu merasakan tidak enak, merasakan berubah lagi, mungkin berasa sakit, kesemutan, atau ada rasa panas, atau rasa gelisah, terus-menerus berubah dan berubah. Maka di sini kenapa di sini kita berlatih di Nalanda Mindfulness Class ini, inilah bagaimana yang satu-satunya cara untuk kita bisa menyingkap sesungguhnya kebenaran di balik jasmani ini, yaitu adanya perubahan-perubahan yang tidak pernah berhenti, dalam satu detik pun tidak pernah berhenti. Nah, inilah cara bagaimana kita dengan cermat sekali didukung oleh 7 faktor pencerahan tadi, yaitu dengan usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten, benar-benar kita menyadari, mengetahui, merasakan, mengingat, benar-benar kita waspada dengan perubahan-perubahan sehalus apapun pada jasmani kita yang kita perhatikan, sehingga memunculkan konsentrasi yang terus-menerus semakin tajam saat ke saat, sehingga kita menjadi terampil. Begitu kita menjadi terampil, kita menjadi enjoy, hingga memunculkan sukacita, kita menjadi tenang. Begitu menjadi tenang, kita benar-benar bisa memperhatikan dengan sejelas-jelasnya memasuki pengembangan unsur mental kita. Jadi perasaan-perasaan kita juga berkembang, ingatan-ingatan gambaran batin kita tahu, pikiran-pikiran kita jelas memperhatikan fisik kita atau jasmani kita, dan kesadaran kita juga benar-benar muncul benar-benar pengembangan batin dan jasmani kita. Dengan demikian, kita benar-benar bisa menyingkap, benar-benar bisa memahami dengan sejelas-jelasnya dari ketidakkekalan jasmani kita. Demikian. Ya baik Romo, terima kasih atas jawabannya. Baik Romo, mungkin dari teman-teman Cetia Asrama Nalanda ada yang ingin bertanya Romo? Silahkan. Baik teman-teman, jika ada pertanyaan mungkin bisa langsung mengangkat tangannya. Terima kasih. Baik Romo, sepertinya tidak ada. Saya lanjut dari pertanyaan kolom komentar Zoom Romo. Pertanyaan ini berasal dari Bapak Joshua. Izin bertanya Romo, bagaimana kita dapat mengintegrasikan meditasi dengan kegiatan sehari-hari untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup? Seperti itu Romo. Baik. Ini luar biasa pertanyaannya, sangat baik. Ya, ini Joshua, yaitu meditasi sebagai sarana berlatih. Sekali lagi, meditasi adalah sarana berlatih dengan jelas, dengan seksama, bagaimana kita benar-benar menyikap kebenaran di balik jasmani ini, sesuai dengan tema malam hari ini. Begitu kita berlatih dengan seksama, sehingga kita mempunyai keterampilan, ketenangan, kejelian, konsentrasi yang bagus. Dengan demikian, pada saat kita di kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita melakukan implementasi ini ke kehidupan perhatian kita, kita bisa mengetahui apapun yang terjadi pada jasmani kita, pada sehari-harian kita benar-benar jeli, kita benar-benar seksama, karena terbiasa dengan latihan kita yang sudah menjadi terampil, yang sudah menjadi benar-benar berpengalaman atau experience kita baik, sehingga pada kehidupan sehari-hari apapun yang terjadi pada jasmani kita, pada batin kita, mental kita, kita bisa menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan ini dengan balance, dengan memunculkan integritas kita yang benar-benar stabil,
benar-benar bisa memahami apapun yang terjadi pada jasmani dan mental kita. Dengan demikian, kita lebih bijaksana, lebih tenang, lebih benar-benar waspada dengan perubahan dari setiap perubahan dari jasmani dan unsur-unsur mental kita. Dengan demikian, kita bisa benar-benar lebih bahagia, lebih tenang, lebih wise ya, lebih bijaksana menghadapi kehidupan ini karena kita sudah terlatih dengan segala apapun yang terjadi pada objek-objek yang membentur jasmani kita ke batin kita. Apapun yang terjadi kita bisa. Contoh, biasanya kalau ada sesuatu hal yang menyentuh uh, pintu mata kita atau telinga kita yang kita sukai, maka kita terlalu melekatinya. Yang kita tidak sukai langsung kita membencinya atau tidak suka atau mungkin saja keluar dari ucapan, dari perbuatan. Tapi kini setelah kita berlatih meditasi ini kita tahu. Nah, ini adalah perubahan. Bagaimana saya harus memahami, bagaimana saya harus mengatasi dengan baik. Maka minimum kita bisa mengatasinya dengan berdiam dulu. Setelah itu kita mengetahui apa yang harus saya lakukan yang terbaik untuk saya dan untuk orang lain. Demikian. Baik Romo, terima kasih atas jawabannya. Sepertinya teman-teman dari yang bergabung dari Cetia Nalanda ada yang ingin menyampaikan pertanyaannya Romo. Saya persilahkan. Silakan, iya. Cik sadu. Iya. Cik sadu. Apakah suara saya terdengar, Romo? Iya, terdengar jelas. Iya. Baik, selamat malam Romo. Izin bertanya. Selamat malam, iya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ogi Nadipala, Romo. Iya, Jadi, baik. pertanyaan saya pada malam hari ini, setelah saya menyimak materi dari Romo Yongki tadi, terkadang banyak sekali orang-orang yang di mana eksternalnya Romo itu batinnya itu tidak diukur, tapi eksternal misalnya keluar dari dirinya sendiri itu misalnya melihat kondisi dari orang lain, mengukur kemampuan orang lain, mengukur bagaimana kondisi orang lain, tapi batinnya sendiri itu dilupakan Romo. Saking sering mengukur kondisi dari eksternal atau dari luar, semisalnya melihat kondisi orang lain, melihat pencapaian orang lain, dan terkadang hal-hal seperti itu diukur dalam dirinya dan tidak melihat kondisi misalnya batinnya sendiri yang misalnya bergejolak, itu misalnya ditinggalkan, tidak memperdulikan dirinya sendiri. Nah, pertanyaan saya seperti itu Romo, bagaimana cara mengatasi lebih peduli ke diri sendiri sih Romo, bagaimana cara mengatasi itu. Terima kasih Romo. Baik, luar biasa. Ini juga pertanyaannya sepertinya terbiasa, tapi ini sangat-sangat mendalam, ya sangat-sangat mendasar sekali. Kenapa? Karena sesungguhnya kita hidup ini 80% lebih, bahkan 90% itu semuanya secara otomatis pikiran-pikiran kita itu muncul tanpa kita menyadari dengan seksama. Ya, contoh, pada saat kita ingin memakan sesuatu itu terbiasa dengan begitu melihat, oh kita suka nih makan, kita langsung makan. Ya, demikian juga segala sesuatu hal tanpa kita sadari kita sudah melakukannya. Ucapan, perbuatan, pikiran yang muncul terus-menerus tanpa kita melakukan dengan memanage dengan baik, gitu loh. Jadi dia muncul sendiri. Inilah yang disebut, kalau di luaran disebut alam bawah sadar yang muncul terus, gitu loh. Karena diikuti dengan apa? Karena diikuti dengan persepsi-persepsi kita atau gambaran-gambaran batin kita di masa lalu dan
terus-menerus bergejolak gitu loh. Jadi sehingga tanpa kita sadari bahwa pikiran kita udah keluar sendiri gitu loh. Nah, disinilah caranya adalah bagaimana kita sesering mungkin melatih mindfulness ini. Perhatian penuh, kesadaran penuh, benar-benar memperhatikan gejolak-gejolak dari jasmani kita, perasaan-perasaan kita, pikiran-pikiran kita, melalui kesadaran yang benar-benar menyadari segala sesuatu hal yang bereaksi. Ya, contoh dalam Mahasatipatthana Sutta, dalam Digha Nikaya nomor 25, nomor 22 dan Majjhima Nikaya nomor 10 itu sudah jelas ada Mahasatipatthana Sutta yang menjelaskan bagaimana kita harus berkontemplasi, harus memperhatikan reaksi-reaksi dari jasmani, perasaan, pikiran, dan dhamma. Terus-menerus kita berlatih. Di sini yang paling kasat mata, yang gampang kita perhatikan adalah bagaimana kita menyingkap kebenaran di balik jasmani ini, sesuai dengan tema ini, yaitu dalam bahasa Pali disebut demikian kira-kira. Kaye kaya nau pasi wai harati atapi sang pajano satima wineya loke abijado manasa, yang artinya bagaimana kita berkontemplasi pada jasmani kita dengan benar-benar dimulai dengan usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten, tapi sang pajano awareness, benar-benar mengetahui perubahan-perubahan sehalus apapun pada jasmani kita, dan kesadaran yang sangat kuat mengingat, mengetahui, merasakan, dan menyadari. Benar-benar sehingga memunculkan konsentrasi yang terus-menerus. Sehingga kita menjadi terampil, yang kita sukai kita tidak bergejolak menginginkan, yang kita tidak sukai maka kita tidak membencinya. Maka dengan sendirinya kita bisa benar-benar memanage batin kita tidak bergejolak apapun yang terjadi pada objek yang membentur batin kita. Dengan demikian, maka kita terlatih dan untuk keseharian kita, maka kita bisa melakukan mengawasi terus-menerus batin dan jasmani kita. Demikian. Ya, baik Romo, terima kasih atas jawabannya. Sepertinya Saudara Ogin sudah mengerti dari jawaban-jawaban Romo. Baik Romo, izinkan saya untuk membacakan pertanyaan selanjutnya. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Vivi Vanov. Selamat malam Romo, izin bertanya, sahabat saya baru saja divonis menderita kanker stadium lanjut. Meditasi apa yang tepat untuk dia dan apa manfaat yang bisa didapat untuk dia bila rutin bermeditasi? Terima kasih Romo. Baik. Nah, ini juga Ibu Vivi, ini juga luar biasa ya pertanyaannya. Jadi sesungguhnya bukan hanya meditasinya saja, tapi ini kompleks gitu loh. Yang terpenting bagaimana orang tersebut, bagaimana kita bangunkan dahulu kepercayaannya, keyakinannya, kebijaksanaannya, kesabarannya, dan bentuk-bentuk batinnya. Kita ajak dulu bersukacita untuk gembira, untuk bisa wise, untuk bisa lembut, bisa menjadi lebih nyaman, baru kita perlahan-lahan memberikan asupan-asupan cara berlatih. Seperti ada satu pengalaman ya, saya nih bukan satu saja, sering ya. Ada satu ibu yang bernama Ibu Eri. Ibu Eri ini beliau orang dari Cikarang, dan beliau juga sudah lama mengikuti saya berlatih meditasi. Salah satu yang saya bimbing, yaitu beliau usianya
kalau masih ada sekarang yaitu 70 ya, 70 tahun ya, 70. Nah, 71 lah sekarang. Nah, kira-kira beberapa bulan yang lalu itu terakhir. Dan sebelumnya beliau juga divonis kanker paru-paru. Nah, ibu ini begitu divonis, maka dia juga agak stres. Ya stres banget ya, jadi apa juga kayaknya sudah stres banget lah gitu loh. Tapi karena beliau sering berlatih meditasi, jadi saya sendiri juga terus-menerus menanganinya dengan baik, sehingga saya terus-menerus mendampingi beliau, dan anak-anaknya adalah banyak yang dari Muslim gitu loh. Nah, terus-menerus saya mendampingi Ibu Eri ini, terus-menerus saya juga terus membimbingnya dengan sukacita, dengan gembira, saya ajak terus-menerus, sehingga beliau sakitnya terus berlanjut dengan berobat, tapi sakitnya terus, tapi dia tidak terobsesi, dia tidak menderita, dia tidak mengeluh. Dia terus-menerus berlatih, bersukacita, sehingga akhir hidupnya. Itu satu. Kedua, yaitu namanya Bapak Ahai. Ini juga belum lama, baru ada belum sebulan lah. Nah, itu juga sama. Itu juga kanker paru-paru. Dari Gatot Subroto di rumah sakit, saya juga bimbing terus-menerus sehingga Bapak Ahai ini mendapatkan suatu sakit yang luar biasa karena stadiumnya sudah stadium akhir, tapi masih bisa bermeditasi dengan baik, dengan sukacita, masih bisa tertawa dengan saya, dan saya terus-menerus membimbingnya sehingga di akhir hidupnya. Demikian juga, dan kita mengerti bahwa kehidupan kita ini adalah lahir, pelapukan, sakit, dan mati. Kita menyadari dengan jelas, dan kita terus-menerus mengajarinya adanya maranang sati. Ya, itu juga satu. Seperti kayak teman-teman kita ini di Nalanda Foundation ini, atau di kampus Nalanda juga setiap kebaktian selalu membacakan suatu keperenungan, yaitu Abinha Pacawekana Patang. Ini terus-menerus dilakukan sehingga orang tersebut meskipun sudah divonis kanker, dia tidak dia tidak down gitu loh. Dia masih bisa mengatasinya dengan sukacita, dengan gembira, dengan wise, dengan bijaksana. Ya, jadi begini, dengan demikian tidak bisa sekali, tapi terus-menerus kita dampingi. Kalau misalnya Ibu Vivi dekat dengannya, berusaha dampingkanlah. Dampingi dia supaya dia mendapatkan suatu kelegaan jiwanya dengan baik, sehingga pada saat nanti sakitnya sudah lebih parah lagi, maka dia tidak terobsesi dengan sakitnya. Dia menghadapinya dengan wise, dengan sukacita, dengan ketenangan yang luar biasa. Demikian. Baik Romo, luar biasa sekali jawaban Romo yang diberikan. Izinkan saya untuk membacakan pertanyaan selanjutnya Romo. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Emma. Selamat malam Romo, izin bertanya, sahabat saya baru saja, mohon maaf pertanyaannya sepertinya sudah dijawab tadi. Oke, baik Romo, ini pertanyaannya dari Bu Emma. Selamat malam Romo, meditasi malam ini sangat luar biasa sekali dengan tema yang sangat menarik Romo. Izin bertanya Romo, jasmani saya sadar secara berpikiran Romo. Namun, terkadang batin saya sangat gusar Romo. Bagaimana cara mengatasinya Romo? Terima kasih Romo. Baik, ya Ibu Emma. Jadi kesimpulannya ya itu tadi. Saya kira perhatikan
bahwa sesungguhnya yang bereaksi itu adalah kebiasaan kita. Jadi sesungguhnya satu adalah bagaimana kita berusaha melakukan pendekatan dengan komunitas-komunitas yang mendukung kita. Jangan dengan komunitas yang tidak mendukung gitu. Usahakan mencari komunitas yang yang wise, yang penuh kasih sayang, yang betul-betul mendukung kita untuk berlatih meditasi ini. Kedua, bagaimana kita setelah mendukung, kita berlatihnya dengan baik. Kita mempunyai semangat, kita mempunyai animo yang baik, dan kita berlatih dengan kesabaran, dengan sukacita. Ya, otomatis dengan kita berlatih dengan sukacita ini, maka memunculkan suatu yang disebut Brahma Wihara. Bersukacita, kita merasa gembira, dan kita mempunyai cinta kasih dan kasih sayang dan belas kasihan. Lakukan terus-menerus melakukan cinta kasih dan belas kasih. Dan demikian juga kita bersukacita, berempati, dan apapun yang terjadi pada kita, kita benar-benar bisa menerimanya dengan kesabaran, dengan wise, dan terus-menerus berlatih meditasi. Yang terpenting, kita mempunyai komunitas yang serasi bagi kita. Itu penting sekali. Demikian. Baik Romo, terima kasih atas jawaban yang diberikan, sangat luar biasa sekali. Baik Romo dan sahabat meditasi yang bahagia, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Romo Yongki atas jawaban, tanggapan, dan pencerahan yang telah diberikan untuk kami semuanya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Romo Yongki untuk menyampaikan closing statement terkait tema pada malam hari ini. Baik, yang tadi kita sama-sama sudah menyaksikan ulasan dari ilustrasi yang luar biasa, dan kita juga sudah mengulas dengan seksama sekali, dengan jelas bagaimana kita menyingkap kebenaran di balik jasmani ini, yaitu kompleks ya, dengan pancakanda kita dengan baik, sehingga yang perlu kita lakukan adalah melakukan sarananya, yaitu meditasinya. Yang kita sudah beruntung adanya di Nalanda Mindfulness Class ini yang setiap Jumat sudah ada, maka saya himbau jangan pernah tidak mengikuti, lakukan terus mengikuti, dan di rumah juga terus-menerus setiap hari lakukan meditasi, karena meditasi adalah kita harus lakukan yang hasilnya adalah keterampilan, hasilnya adalah pengalaman. Dengan demikian, kita benar-benar mempunyai suatu pengalaman, suatu keterampilan untuk benar-benar bisa menyingkap kebenaran dari balik jasmani ini, sehingga hidup kita menjadi tenang, damai, dan penuh kebahagiaan. Demikian. Baik Romo, terima kasih atas bimbingan dan juga jawaban-jawabannya. Selanjutnya saya akan membacakan beberapa pengumuman. Baik sahabat meditasi, acara Nalanda Mindfulness Class ini dilaksanakan secara rutin setiap hari Jumat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat di link yang sama tentunya dengan pembimbing dari Romo Yongki. Selanjutnya, pada Minggu 30 Maret 2025 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, kami akan melaksanakan puja bakti Patidana Cengbeng akan dihadirkan di Cetia Nalanda, yaitu Biku Dhammakaro Mahathera dan Biku Citasilo. Dan juga pada pukul 12 April akan diadakan puja bakti Manggala yang dilaksanakan di Cetia Nalanda. Pada Minggu 20 April 2025 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan talk show inspiratif dengan tema kebahagiaan, pilihan, atau takdir. Tema menarik ini akan dibahas oleh dua narasumber luar biasa, yaitu Biku Teja Punyo Mahathera dan Bapak Andre Wongso.
Nah, sahabat meditasi, acara-acara ini kami kemas secara online Zoom dan disiarkan langsung di YouTube Nalanda Foundation, sehingga sahabat meditasi dapat bergabung dari mana saja. Institut Nalanda, kampus agama Buddha pertama di Indonesia, kini membuka pendaftaran mahasiswa baru. Bagi Bapak Ibu yang memiliki keluarga atau kerabat yang tertarik melanjutkan pendidikan di bidang agama Buddha, silakan mendaftar di Institut Nalanda. Pada program studi pendidikan keagamaan Buddha, tersedia beasiswa dari Yayasan Nalanda, tentunya ada fasilitas menarik yang dapat menunjang pendidikan mahasiswa asuh. Selain itu, tersedia berbagai pilihan program studi seperti ilmu komunikasi, bisnis manajemen, dan masih banyak program studi lainnya yang dapat disesuaikan dengan minat dan kemampuan. Untuk informasi dan pendaftaran, sahabat meditasi dapat menghubungi admin Institut Nalanda melalui nomor WhatsApp berikut ini: 0812 1326 1273. Saya ulangi, 0812 1326 1273. Baik teman-teman sahabat Dhamma, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Sebelum menutup acara, mari kita abadikan momen dengan melakukan sesi foto bersama. Silakan mengaktifkan kameranya dan tersenyum. Baik, slide pertama bisa bersiap. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Dan slide terakhir. 1, 2, 3. Selanjutnya, mari kita tutup acara malam ini dengan doa. Kita akan memanjatkan nama Karapata secara bersama-sama. Mari kita bersikap anjali. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Sabisata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Romo Yongki dan terima kasih juga kepada sahabat meditasi yang telah bergabung pada malam hari ini. Sampai jumpa kembali di acara Nalanda Mindfulness Class Jumat depan. Selamat malam, Sukihotu, Namo Buddhaya. Selamat beristirahat. Namo Buddhaya. Ya, tetap doa saya bagi semuanya, Ibu Bapak sekalian, dan host saya, dan demikian juga semua teman-teman sahabat-sahabat meditasi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat, selamat, senantiasa berkah adanya. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, selamat malam Romo, semua sahabat bahagia. Iya. Terima kasih Romo Yongki, semoga sehat selalu sekeluarga. Ibu Terima kasih, Angel, Romo. iya, Romo Kasih, Romo. Transit juga semuanya berkah adanya. Aduh, terima Aduh, kasih, aduh, sehat-sehat Romo. Terima kasih tim Nalanda. ya, ya, ya. Sadu. Ya.